syukurilah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketemu lagi di pertemuan kedua. Kita akan sharing terkait dengan hakikatul insan. Umat filah, kita tahu bahwa manusia itu harus memahami hakikat diri dan kehidupannya agar dia bisa bersikap adil. Yang pertama, bisa bersikap adil terhadap dirinya sendiri, mengetahui hak dan kewajibannya. Kemudian yang kedua, bisa bersikap adil terhadap rohnya. Yang ketiga adalah dia bisa bersikap adil terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir, dia akan bisa bersikap adil terhadap makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, pada hakikat manusia, hakikat insan ini, poin pertama kita sudah kemarin membahasnya terkait dengan manusia sebagai seorang makhluk. Kemudian di subbab kedua ini adalah terkait manusia diberi Allah beberapa kelebihan atau kemuliaan. Nah, yang pertama, Allah memberikan kemuliaan manusia itu yang pertama adalah dia diberi ruh. Di sini Allah mengharapkan manusia itu menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang istimewa terkait dengan tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Meskipun dia sendiri adalah berasal dari sesuatu zat yang hina, yaitu dari air mani yang hina, yang kemudian asalnya itu dari tanah. Kemudian yang kedua itu adalah kemuliaan manusia itu adalah diberi kelebihan potensi. Kita tahu bahwa manusia itu mempunyai 3 potensi. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga itu adalah ruh. Nah, yang membedakan dengan makhluk lain itu adalah potensi manusia terkait dengan akalnya. Dengan akalnya ini yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk yang sempurna. Dengan akalnya dia bisa mengolah dengan kecerdasannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah manusia itu diberi kemampuan, alam itu ditundukkan untuk dikelola oleh manusia. Nah, di sini ketika manusia itu mempunyai fitrah, manusia yang bisa menjadi rahmatan lil alamin itu adalah manusia yang mempunyai atau berjalan sesuai dengan fitrahnya. Karena kita tahu manusia itu bisa menjadi makhluk yang derajatnya tinggi, bisa melebihi malaikat jika dia itu menjadi orang yang salih, orang yang baik. Tapi jika dia menjadi orang yang tidak baik, yang suka bermaksiat dan lain sebagainya, maka dia akan turun derajatnya menjadi makhluk yang paling rendah. Nah, pada bab ketiga, alam yang ditundukkan di sini dengan maksud bahwa semua yang Allah ciptakan di dunia ini itu dengan harapan nanti manusia itu bisa akan mengelolanya. Seperti yang kita bisa lihat pada dalil surat 45 ayat 12 dan 13. Allah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar pada dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum berpikir. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah yang menjadikan segala apa yang di bumi untuk kamu yang dia kehendaki, menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Itu kita akan sharing lagi pada pertemuan yang akan datang. Kemudian di bawah nanti ada beberapa tugas-tugas, ayat-ayat yang harus kita kaji, ayat-ayat yang harus kita buka sebagai PR. See you next week. Fastabiqul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.